Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Dadau di acara Dongeng Misteri Dimensi Movie. Cerita kali ini berasal dari seorang pria yang tengah bekerja mengantarkan barang dari kota ke kota. Beliau mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram kita @dmnsmv, mengisahkan perjalanan beliau dari satu kota ke kota yang diganggu oleh penunggu alas roban. Jangan lupa untuk tetap nonton Dongeng Misteri di channel YouTube Dimensi Movie, serta like, subscribe, dan share jika kalian suka ceritanya. Cerita bermula ketika malam itu Andre bekerja di sebuah perusahaan pengiriman barang. Malam itu Andre ternyata kebagian shift malam. Mau tidak mau dia harus mengirimkan barang dari Jakarta ke Semarang. Andre tidak sendiri. Dia ditemani dengan seorang temannya yang baru saja bekerja di perusahaan tersebut untuk berdua mengirimkan barang ke kota Semarang. Perusahaan tempat Andre bekerja merupakan perusahaan kargo yang cukup ternama di Indonesia dan sudah mempunyai banyak langganan industri-industri besar di kota Jakarta. Kejadian ini sebenarnya sudah agak lama. Hanya saja tentu Andre masih ingat kejadian ini karena memang cukup menyeramkan dan membahayakan. Malam itu, setelah semua beres, barang-barang dipacking dan siap dinaikkan ke dalam truk, Andre mengecek semua surat jalan maupun faktur barang dan lain-lain. Tak lupa, Andre mengecek kendaraan yang akan dia gunakan untuk mengirim barang. Selepas sholat Isya, Andre berencana berangkat dari kantornya di Jakarta. Saat itu, temannya Anto bertugas membantu di perjalanan, atau bisa disebut juga dengan helper yang menemani driver dari mulai loading barang sampai loading out barang. Awalnya kita memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum memasuki kawasan Kota Batang. Tapi karena terlalu asik mengobrol, tempat istirahat yang biasa kita singgahi terlewati. Waktu seakan tidak terasa ditelan malam. Perjalanan malam yang dingin tidak kita hiraukan, karena tujuan kita ingin sampai lebih pagi di kota Semarang. Gimana toh? Saya bertanya kepada Anto. Perjalanan kita. Iya bang, baru kali ini saya pergi jauh. Ya makanya, saya tadi minta helpernya kamu. Begitu Andre bercakap bersama Anto. Gak terasa, kita mengobrol sampai-sampai kita lupa
rencana untuk bersinggah di tempat peristirahatan. Pada saat itu, gua lupa tepatnya jam berapa. Yang pasti, sudah lewat tengah malam. Karena kita berangkat dari Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum memasuki kawasan Alas Roban, gua dan Anto akhirnya beristirahat di sebuah warung pinggir jalan yang baru pertama kali kita singgahi. Niat awalnya kita mau beristirahat sebelum memasuki Kabupaten Batang, di tempat langganan yang biasa kita berhenti, yang banyak rekan-rekan driver berhenti di sana. Namun karena keasikan ngobrol, akhirnya tempat yang akan kita singgahi terlewati. Anto, nanti di jalur Alas Roban kamu jangan tidur. Temenin gua, soalnya banyak cerita di jalur itu seram dan jalannya berkelok curam. Ucapku pada Anto menegaskan. Pada saat itu, Anto hanya menjawab, "Siap bang." Padahal tadi kita mau berhenti di warung langganan, toh. Di sana ramai dan banyak rekan-rekan kita. Entah kenapa gue lihat Anto agak sedikit lesu. Padahal tadi sebelum memasuki Kabupaten Batang, dia terlihat asik ngobrol, bercanda dan tertawa. Pikirku, mungkin dia lelah karena baru pertama kali ikut perjalanan keluar kota. Setelah selesai ngopi dan ke kamar mandi, gue kembali melanjutkan perjalanan karena memang jaraknya sudah lumayan dekat. Kabupaten Batang sendiri berbatasan langsung dengan Semarang, yang artinya tinggal beberapa jam saja kita akan sampai di tujuan. Tanpa pikir panjang, kita pun melanjutkan perjalanan dengan tidak lupa membaca doa. Namun aku terlihat sedikit aneh, karena sejak tadi kita berhenti di warung tersebut, tidak ada kendaraan lain yang melintas. Sampai pada akhirnya, kita pun tiba memasuki kawasan Alas Roban. Kawasan Alas Roban sendiri sering disebut jalur tengkorak. Sedikit ulasan mengenai kawasan Alas Roban, yaitu kawasan hutan yang lebat, yang memang dari namanya sendiri, alas yang berarti hutan. Jalur Alas Roban adalah jalur yang dibuat membelah hutan dengan kondisi jalan berkelok, curam, serta banyak turunan dan tanjakan. Dan yang pasti, jalanan tersebut cukup gelap jika dilewati pada malam hari. Maka dari itu, Alas Roban sendiri sering disebut jalur tengkoraknya Pantura, karena sudah sering memakan korban kecelakaan lalu lintas. Dan yang paling menjadikan gua merinding adalah cerita-cerita mistis yang sering saya dengar dari rekan-rekan driver truk yang memang sering melewati jalur tersebut. Namun karena gue juga sudah pernah lewat ke situ, jadi gue tetap mencoba membiasakan perasaan gue untuk fokus mengendarai kendaraan. Sebenarnya, kalau sekarang sudah ada jalur baru yang dikhususkan untuk truk-truk barang,
Jalur yang lebih landai dan dicor beton serta relatif aman untuk kendaraan-kendaraan truk. Namun memang agak sedikit jauh jaraknya jika melewati jalur baru tersebut. Cerita ini memang terjadi pada tahun 2009 ketika Andre masih bekerja di perusahaan tersebut. Setelah beberapa menit, gue pun mulai memasuki kawasan Alas Roban. Kondisi jalan yang gelap, sunyi, menambah kesan angker dan mistis di kawasan tersebut. Anto pun sesekali mengingatkanku untuk tetap hati-hati. Sambil menyalakan rokok, tiba-tiba Anto Gua pun terbawa kaget dan langsung menanyakan kenapa Anto tiba-tiba berteriak. Kenapa lu tuh? Gak apa-apa bang, cuman barusan agak ngantuk. Anto tidak seperti biasanya, seakan-akan dia menyembunyikan sesuatu. Tanpa pikir panjang, gua pun terus melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Sesekali, gua melihat Anto hanya terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Dan tunggu, gua lihat memang ada yang benar-benar beda dari Anto. Mukanya sedikit pucat, berkeringat, dan seperti orang yang ketakutan. Gue sedikit berprasangka buruk pada apa yang terjadi pada Anto. Pikiran-pikiran negatifku gue rasakan karena sikap Anto yang jauh beda. Jauh pada saat kita sebelum berhenti di warung tadi. Namun seketika gue tepis semua perasaan itu. Karena gue gak mau konsentrasiku terganggu. Malam itu suasana sangat sepi sekali. Dan anehnya, sejak memasuki kawasan Alas Roban, gue tidak pernah melihat satu kendaraan pun berpapasan dari arah berlawanan. Mungkin aku mencoba berpikiran positif. Mungkin saja dari arah berlawanan memang tidak ada kendaraan melintas, ataupun mereka beristirahat sebelum memasuki kawasan Alas Roban. Namun pada tikungan-tikungan berikutnya, hal aneh pun terjadi. Anto berteriak kembali, seakan-akan dia melihat sesuatu yang mengagetkan. Pada saat itu, gue tidak bisa mengendalikan perasaan karena terlalu kaget. Pada saat itu, gue pun coba mengendalikan emosiku. Karena gue tahu, gue sedang konsentrasi membawa kendaraan. Sesekali, gue hanya bisa melirik Anto sedang gelisah. Mukanya lebih pucat. Dan seakan-akan dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak bisa. Karena perjalanan tidak akan berjalan mulus jika konsentrasi dalam berkendara terganggu. Akhirnya, gue coba menepikan kendaraan di sebuah gubuk kecil pinggir jalan. Sepertinya itu merupakan bekas sebuah warung yang sudah tidak terpakai. Gue coba menenangkan Anto dan menanyakan hal apa yang terjadi. Kenapa dia begitu seperti ketakutan? Anto,
Apa yang terjadi sebenarnya? Anto hanya melihatku dengan tatapan mata kosong. Dia tetap tidak mau berbicara dan wajahnya semakin pucat. Seperti sesuatu ketakutan yang disembunyikan. Akhirnya, sebisa mungkin, perjalanan tetap dilanjutkan dengan tetap konsentrasi dan berdoa, dan mencoba untuk tidak menghiraukan apa yang dialami Anto. Seketika, kawasan Alas Roban pun kita lalui dengan cukup lancar, meskipun di tengah hutan tadi sepertinya ada yang mengganggu. Karena konsentrasiku buyar, aku mencoba menepi di pinggir jalan yang agak terang, walaupun memang tetap saja sunyi dan sepi. Aku kembali bertanya kepada Anto, apa yang sebenarnya terjadi? Anto pun hanya bergerak, melihat sekitar, melihat keluar kendaraan, seperti memastikan tidak ada yang mengikuti dia. Ya, yang mengikuti Anto tepatnya. Anto hanya bilang, "Bang, sepertinya kita teruskan saja perjalanannya. Saya sarankan kita berhenti di sebuah pom bensin atau tempat peristirahatan yang ramai." Aku pun mencoba menuruti permintaannya untuk melanjutkan perjalanan dan mencari pom bensin ataupun tempat peristirahatan yang ramai untuk menenangkan Anto. Setibanya di sebuah SPBU atau pom pengisian bahan bakar, aku sengaja berhenti dan mengajak Anto turun dari kendaraan. Di situ terlihat Anto sedikit tenang dan wajahnya mulai membaik. Tidak pucat seperti pada saat tadi kita berada di kawasan Alas Roban. Anto pun meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Anto bercerita bahwa pada saat kita mulai berhenti di warung sebelum memasuki kawasan Alas Roban, Anto melihat manusia setengah badan. Begitu mendengar cerita Anto, badanku memang terasa lemas. Kenapa hanya dia yang bilang? Anto bercerita kenapa dia terlihat lemas dan lesu serta bermuka pucat. Pada saat kita berhenti di warung, Anto melihat sosok jin tersebut berdiri di belakang kendaraan yang kita kendarai. Tapi seketika kita mau memasuki mobil atau kendaraan kita, sosok tersebut menghilang.
sosok yang hanya dari badan sampai kepala. Ketika di perjalanan di kawasan Alas Roban, Anto pun bercerita kembali. Dia melihat sosok jenazah di kabin kendaraan yang kita kendaraan. Namun dia bilang hanya sekilas dia berada dalam kabin. Sesaat dia melihat ke kiri, sosok itu hilang. Namun yang tetap Anto menjadi merasa takut adalah karena katanya sosok tersebut menempel di kendaraan, persis di pinggir pintu Anto. Setelah mendengar penjelasan Anto, aku pun memaklumi. Karena mungkin kita memaksakan lanjutkan perjalanan yang sudah lewat tengah malam. Sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sejenak di tempat pengisian bahan bakar tersebut. Itulah cerita yang kita dapatkan dari beliau. Kisah nyata seorang driver yang diganggu sesosok jin di perjalanan. Alangkah baiknya ketika kita memasuki suatu tempat, kita tetap mengucapkan permisi. Sekian dongeng misteri malam Jumat ini. Dalam cerita misteri jalur Alas Roban. Tetap saksikan dongeng-dongeng misteri lainnya yang diangkat dari kisah nyata hanya di program Dongeng Misteri channel Dimensi Movie. Jangan lupa untuk like serta subscribe channel Dimensi Movie jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.